Jadi dia adalah debt collector, saudara, bukan pendeta. Dulunya bukan pendeta. Dia tidak pernah sekolah di Haifa. Dia tidak pernah sekolah di Leiden. Dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Dulunya dia adalah debt collector. Itu pengakuan dia sendiri, saudara. Ya, mudah-mudahan bahasan saya ini disampaikan kepada Kainama ya. Tapi saya pikir pasti sampai karena ada informan dia. Menurut Kainama ini dia tidak pernah lihat YouTube, tidak pernah lihat media sosial. Tapi ada orang yang menyampaikan kepada saya potongan-potongan video katanya. Pastilah potongan video saya ini disampaikan kepada dia. Ya, supaya kalau bisa Pak Kainama memberikan tanggapan. Hanya saja Pak Ustadz, kalau memberikan tanggapan kepada saya, matanya jangan melotot lah Pak Ustadz ya. Masa bencinya sama saya sedemikian rupa ya. Saya akan ketawa-ketawa saja Pak Ustadz. Ada yang mengaku diri nabi. Itu Anda pernah lihat Luga Tambunan. Bagi saya Luga Tambunan ini sesuatu banyak pernyataannya itu tidak berdasar Alkitab itu. Itu omong kosong itu. Menganggap dirinya nabi begitu ya. Itu kalangan karismatik itu. Anda coba bandingkan dengan Pak Deki atau Pak Esra Soru. Kan beda sendiri, kalau berapologetika kan beda sendiri. Jadi saya punya dasar mengatakan banyak kemunduran dari kekristenan itu dihasilkan dari Kristen karismatik yang ekstrim. Anda mau debat dengan saya berani. Ya. Tapi bukan Anda ya, maksud saya tidak kenal Anda, tidak tahu track record Anda ya. Mungkin pendeta Anda ya. Pendeta Anda mau debat dengan saya ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi MC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta MYM ya, ini merepet ya merepet. Lantaran Ustadz Kainama tidak pernah menganggap bahwa pendeta MYM itu pantas untuk berdebat dengan dirinya. Alias pendeta MYM itu tidak masuk dalam list orang yang dianggap oleh Ustadz Kainama. Dan itu membuat pendeta MYM ngamuk-ngamuk teman-teman. Kepanasan. Karena merasa disepelekan ya. Karena kita tahu pendeta MYM ini kalau menurut saya ya, itu punya sindrom untuk dihormati. Dia gila hormat. Entah kenapa kita melihat banyak sekali oknum-oknum pendeta-pendeta ini yang sangat gila yang namanya hormat. Gila pengakuan. Gila dianggap pintar. Saya bingung ya. Bukankah pemuka agama itu harusnya rendah diri, harusnya malah ya tidak menyombongkan diri, harusnya itu fokus dengan pelayanan, fokus mengajarkan kebaikan kepada jemaat-jemaatnya. Ini enggak. Kalau ada orang sepele sama dia, ada orang tidak hormat sama dia, langsung ngamuk, langsung marah. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya doktor teologi. Saya paling pintar. Saya paling ngerti. Kamu tidak ngerti. Ini sering kita dapati. Saya nggak tahu ya, kenapa bisa seperti ini. Dan jujur, ini sangat memalukan menurut saya. Seharusnya makin tinggi ilmu seseorang, makin merendah. Seharusnya orang seperti padi, ya, makin menguning, makin rendah. Ini enggak. Makin tinggi gelar akademisnya, makin banyak jemaatnya, makin sombong. Bahkan ada yang nggak punya jemaat, jemaatnya cuma hitungan jari, tapi sombongnya minta ampun. Saya kadang bingung ya. Sedikit-dikit membanggakan, saya S2 teologi, saya S3 teologi, nggak sekalian, S5, S6, S campur, S sekalian. Apa aja ini ya? Dan itulah gambaran dari seorang pendeta MYM yang kemarin ngamuk-ngamuk teman-teman. Ngamuk-ngamuk lantaran tidak dianggap. Ya. Dianggap sepele. Dipandang sebelah mata oleh Ustadz Kainama. Ini lucu ya. Kalau ada orang mandang kita sebelah mata, ya wes gitu, so what? Contoh nih, saya dihina, saya diejek oleh Polycarpus. Dia bilang, wah kamu bukan siapa-siapa, wah kamu tuh nggak ada pengaruhnya. Ya udah, nggak apa-apa, malah saya senang gitu. Biasa aja. Kita kalau dianggap remeh sama orang, ngapain juga kita marah sama orang tersebut? Betul tidak? Yang bisa kita lakukan, ya kalau kita memang kesal, ya kita
tunjukkan saja siapa kita, tunjukkan dalam bentuk prestasi, kan begitu. Contoh kita disepelekan sama orang, ya kita tunjukkan prestasi kita tunjukkan kelebihan kita. Sehingga kita mendapatkan pengakuan, ya minimal dari orang lain. Kalau nggak dari dia, dari orang lain. Sehingga dia akan malu sendiri. Cara membalas orang yang sepele sama kita adalah menunjukkan prestasi kita, menunjukkan kelebihan kita. Bukan dengan cara maki-maki orang tersebut. Contoh nih, saya main sepak bola. Orang bilang, nggak bisa menangnya kau. Nggak jelas, tendangannya pasti kemana-mana. Aduh, gawat. Timnas kita diwakili sama si A. Ya, si Polan ini nggak bisa main bola. Kacau nanti kalau dia yang main. Cara untuk membalas yang terbaik, ya tunjukkan dalam bentuk prestasi. Tunjukkan di lapangan bagaimana kemampuan Anda. Maka otomatis semua orang akan respect sama kita. Bahkan yang nyinyirin kita, itu pasti akan berbalik. Akan malu sendiri, kan gitu. Orang yang sebelumnya sepele sama kita, menghina kita, merendahkan kita, begitu dia lihat kemampuan kita, lihat prestasi kita, dia yang akan malu sendiri. Sering kejadian seperti itu, kan? Sepele sama seseorang, nggak bisanya dia. Begitu kita tunjukkan, ternyata hasil yang kita buat bagus, maka dia akan malu sendiri. Akan malu. Seharusnya seperti itu. Pendeta MYM itu dipandang sebelah mata oleh Ustadz Kainama. Kalau memang MYM merasa dirinya hebat, tunjukkan dong prestasi Anda. Tunjukkan kemampuan Anda. Biar Ustadz Kainama yang malu sendiri. Seharusnya seperti itu. Bukan Anda maki-maki, bukan Anda marah-marah, Ustadz Kainama. Ini lucu kalau saya lihat ya. Itulah kalau orang nggak bisa melawan dengan prestasi, ujungnya dia cuma bisa dengan caci maki. Kan begitu. Orang hebat merespon dengan prestasi. Tapi kelas rendahan hanya bisa merespon dengan caci maki. Itulah gambaran dari pendeta MYM. Ya, mohon maaf, ini penilaian dari saya. Kalian boleh cek kenyataan di dunia itu seperti apa. Orang hebat itu balasnya dengan prestasi, itu udah fix. Ya, hanya orang rendahan lah yang membalasnya dengan caci maki. Di sini teman-teman bisa lihat, pendeta MYM membuat judul, stres karena mau debat dengan pendeta Esra Soruh. Ustadz Kainama nyinyir ke pendeta MYM. Stres karena mau debat, Kainama gosipin pendeta MYM. Gosipin pendeta MYM. Terus dia ngamuk-ngamuk teman-teman. Ngamuk-ngamuk teman-teman. Lucu sekali ini ya. Jadi kenapa bisa pendeta MYM ini meradang ya meradang, merepet ya merepet. Ya ini lantaran pernyataan Ustadz Kainama saat saya undang podcast kemarin. Bagi teman-teman yang belum lihat podcastnya, silakan ditonton ya di channel Kisah HMJ. Sekaligus saya pertegas, khusus untuk podcast, itu saya taruh di Kisah HMJ. Podcast dengan para mualaf, para pendebat muslim, pejuang-pejuang muslim, dan kisah-kisah hijrah dari teman-teman, itu saya taruh di Kisah HMJ, bukan jadid. Ya, saya taruh di sini. Di sini Ustadz Kainama membongkar masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan sebelumnya ya. Dan Ustadz Kainama juga menceritakan masalah rencana debat. Dan dia sampaikan bahwa dia tidak pernah berencana untuk berdebat dengan pendeta MYM. Karena menurut pendeta Kainama, MYM itu bukan kelasnya. Bukan kelasnya. Dan malas gitu. Untuk apa? Menggubris anak kecil. Menggubris orang-orang yang kelasnya cuma merepet ya merepet. Seperti itu. Dan hal itu membuat pendeta MYM ngamuk besar ya. Dia itu kan memang gila hormat. Orang yang gila hormat begitu disepelekan sama orang lain langsung ngamuk. Nah, itu udah biasa. Mari kita saksikan dulu nih teman-teman ya. Bagaimana MYM menjadi merepet ya merepet. Kan ada yang bilang dia melarikan diri ya. Kalau saya tidak bilang begitu sih ya. Saya hanya bilang rencana perdebatan dengan Pak Esra Soruh sebetulnya kan di Malang. Nah, Pak Esra Soruh maunya 2 lawan 2 dan Pak Esra Soruh sudah kontak saya. Kalau memang di Malang, Pak, kita 2 saja nanti menghadapi Kainama dan temannya siapa nanti, begitu kan? Nah, setelah Pak Esra Soruh itu mengontak saya, tiba-tiba kemudian Pak Esra kontak lagi.
Oh Pak, nggak jadi di Malang Pak, sekarang diubah ke Bondowoso katanya. Saya kaget, kok bisa Pak, kok tiba-tiba diubah seperti itu. Nah kemudian saya berpikir, kok tiba-tiba diubah ya, kenapa? Jangan-jangan Kainama takut debat di Malang, saya bilang. Jangan-jangan Kainama takut debat di Malang. Hanya itu perkataan saya. Saya tidak mengatakan Kainama lari lah apalah. Kalau kalau berhubungan dengan tantangan saya biasa ngomong gitu ya, terhadap semua ya, Nandar, Zuma, atau Donditan, ayo saya tantang kalian, jangan lari. Nah itu memang biasa saya ucapkan, itu bukan hanya kepada Kainama ya, kepada Donditan, Nandar, semualah ya, saya bilang. Ya setiap kali saya menantang, saya tantang, jangan lari, saya bilang gitu ya. Tapi kalau khusus dalam perdebatan dengan yang direncanakan dengan Pak Esrasoru ini, saya nggak bilang Kainama lari ya. Saya hanya bilang kenapa tiba-tiba diubah dari Malang ke Bondowoso. Apakah Ustadz Kainama takut berdebat di Malang? Hanya itu ya yang saya katakan. Ya baiklah saudara ya. Lalu kemudian Pak Kainama ini mengatakan, kenapa saya takut sama kamu ya? Ya ini kan dia ngomong sama saya ya. Memangnya kamu debt collector? Saya nih, gua debt collector. Pernah nariin motor, pernah nariin mobil, pernah tampol-tampolan katanya. Oh ternyata begitu ya Pak Ustadz ya. Ternyata Anda dulu adalah debt collector. Kalau begitu, kapan waktunya Anda jadi pendeta Pak Kainama? Kalau dulunya Anda adalah debt collector. Kapan jadi pendeta Pak Kainama? Kapan ada waktunya pergi ke Haifa, Israel, lalu kuliah di sana ya? Di sekolah top Haifa ya, atau kapan waktu Anda itu pergi ke Belanda, ke Leiden, lalu sekolah di Leiden? Kapan waktunya Anda studi teologi di STT Jakarta, kalau dulunya Anda adalah debt collector? Lucu. Ya saudara tahu ini ya saudara, dia ngaku sendiri dulunya dia adalah debt collector. Berarti kalau dia debt collector dulu memang dia bukan pendeta. Memang dia tidak pernah sekolah, begitu kan? Karena dulunya dia adalah seorang debt collector. Dia ngomong sendiri, saudara. Mungkin saya putar ulang ya, atau sudah ya. Tadi saya sudah putar 2 kali ya, saudara ya. Jadi dia adalah debt collector, saudara. Bukan pendeta. Dulunya bukan pendeta. Dia tidak pernah sekolah di Haifa. Dia tidak pernah, sekolah di Leiden, dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Dulunya dia adalah debt collector. Itu pengakuan dia sendiri, saudara ya. Mudah-mudahan bahasan saya ini disampaikan kepada Kainama ya. Tapi saya pikir pasti sampai karena ada informan dia. Menurut Kainama ini, dia tidak pernah lihat YouTube, tidak pernah lihat media sosial. Tapi ada orang yang menyampaikan kepada saya potongan-potongan video katanya. Pastilah potongan video saya ini disampaikan kepada dia. Ya, supaya kalau bisa Pak Kainama memberikan tanggapan. Hanya saja Pak Ustadz, kalau memberikan tanggapan kepada saya, matanya jangan melotot lah Pak Ustadz ya. Masa bencinya sama saya sedemikian rupa ya. Saya akan ketawa-ketawa saja Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz ini yang bilang dulunya Anda debt collector. Berarti Anda dulu kapan masa sekolahnya, kapan jadi pendetanya? Kalau dulunya itu debt collector. Nah ini jawab dulu Pak Ustadz ya. Kita lanjut sedikit saudara ya, seru ini. Kita lanjut. Ya. Udahlah, MYM udahlah, share aja gini. MYM, gue mau bilangin ya, maaf ya kok. Nama MYM di agenda gue aja kagak ada kok. Nggak diperhitungkan. Waduh, sesedih itu. Iya, saya stop dulu saudara ya. Oh, Anda lihat ya, ini orang tak dikenal ini yang pakai topeng ini ketawa-ketawa ya. Senang sekali dia ya. Tapi saya tidak ngerti kenapa dia pakai topeng ini. Apakah wajahnya jelek atau ya ini saya menduga-duga ya karena dia pakai topeng saudara. Jadi kita tidak bisa lihat wajahnya. Kalau Pak Kainama ini kan jelas wajahnya ya. Nanti misalnya ketemu di mana kan kita kenal ya. Tiba-tiba saja mungkin nanti siapa tahu ya. Saya bertemu di bandara dengan Pak Kainama kan kita bisa tegur ya saudara. Maksudnya bisa bersalaman ya karena wajahnya jelas saudara ya. Tapi kalau orang tak dikenal ini saya tidak tahu wajahnya seperti apa ya.
Jangan-jangan mungkin wajahnya bopeng-bopeng atau mungkin penuh parutan luka atau apa, kita kan tidak tahu saudara. Atau mungkin ya, dia menutupi wajahnya karena takut. Jadi dia hanya berani tampil kalau pakai topeng. Dia takut dikenal wajahnya. Ya. Tapi alasannya apa kok takut ya? Ya mungkin karena dia tukang nyinyir, tukang gosip ya. Karena dia tukang nyinyir, tukang gosip, takutlah dia dikenal wajahnya. Kan begitu ya. Bisa jadi ya saudara. Segala kemungkinan bisa terjadi ya. Dia ketawa senang sekali ya ketika Kainama mengatakan MYM ini tidak masuk dalam daftar saya. Tidak masuk hitungan katanya. Lalu si orang yang pakai topeng ini ketawa senang sekali ya. Tapi mereka tidak tahu saudara. Mereka tidak paham bahwa siapa yang bangga kalau masuk daftar Kainama? Siapa yang bangga, yang senang kalau nama saya masuk di daftar Kainama? Tidak bangga sama sekali saya. Hanya kegeeran saja Kainama ini. Dikiranya MYM akan bangga sekali kalau nama MYM itu masuk dalam daftar orang-orang yang akan berdebat dengan Kainama. Pak Kainama, ngaca Pak Ustadz. Apa alasannya saya bangga kalau saya masuk daftar Pak Ustadz? Pak Ustadz itu siapa? Profesor kah? Tulisan akademik Pak Ustadz itu di mana? Di jurnal mana? Di jurnal mana Pak Ustadz? Anda kan cuma seorang mualaf yang dakwah sana sini, bahas Alkitab, bahas Tuhannya Kristen, lalu kemudian menjadi populer, ya banyak pendukungnya. Tapi secara akademik itu apa? Signifikansi Anda itu apa Pak Kainama? Kalau Anda itu adalah seorang profesor, adalah seorang doktor yang top secara akademik, lalu nama saya dimasukkan daftar oleh Kainama yang top secara akademik begitu ya, dimasukkan sebagai orang yang diperhitungkan, maka saya bangga pasti Pak Kainama, saya pasti bangga. Tapi apanya yang mau dibanggakan dari seorang Kainama yang bukan siapa-siapa Pak Kainama? Anda kan bukan lulusan Haifa, Anda bukan lulusan Leiden, Anda bukan lulusan STT Jakarta, Anda secara akademik, saya tidak tahu sekolah di mana, saya tidak tahu gelar akademik Anda itu apa. Lalu saya merasa bangga. Sorry ye Pak Ustadz. Sorry ye Pak Ustadz. Saya ketawa aja ya. Saya sama sekali tidak merasa senang atau merasa bangga kalau masuk dalam daftar Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan bukan siapa-siapa. Aduh, orang ini kegeeran ya. Dikiranya kalau MYM tercatat di daftar dia, MYM akan besar kepala. Siapa kamu, Pak Ustadz? Sekarang Pak Ustadz, Anda buat klaim kuliah di Leiden. Coba aja buktikan Pak Ustadz. Anda kan yang membuat klaim, Anda yang harus membuktikan. Anda katakan kuliah di STT Jakarta. Anda katakan kuliah di Haifa, Israel. Ya coba, buktikan Pak Ustadz. Kan tidak ada itu semua itu. Enggak ada buktinya semua itu Pak Ustadz. Jadi apakah dasar kebanggaan saya jikalau saya masuk daftar Pak Ustadz? Tidak ada Pak Ustadz. Anda itu bukan siapa-siapa Pak Ustadz. Lucu sekali pakai nama ini. Ya kasihan. Kasihan sekali pakai nama ini ya. Dan orang yang ikut-ikutan satu ini, ya bahkan dia mungkin jadi provokatornya ini ya, yang pakai topeng ini ya. Yang wajahnya tidak mau kelihatan ya, saya tidak tahu alasannya apa ya. Dia ketawa-ketawa senang sekali, dikira hebat sekali Pak Kainama. Tidak ada hebatnya Pak Kainama itu. Artikel ilmiahnya di mana Pak Kainama? Tunjukkan kepada saya. Ya, supaya Anda diperhitungkan. Supaya saya memperhitungkan Anda. Dan kalau nama saya masuk dalam daftar Anda, saya akan merasa bangga dan senang. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Ya, sudahlah ya, saudara ya. Kita lanjut sedikit lagi ya. Jadi kembali lagi kepada pembicaraan kita bahwa bukannya Kainama itu takut, enggak lah. Tapi Kainama menjaga kok. Menjaga amanah para orang tua kita. Apa itu amanah?
Mari stay di tempat yang proporsional. Ya sudah saudara ya, sudah tidak ada lagi nama saya di situ digosipkan ya. Jadi saya mau berkata bahwa Pak Kainama ini adalah orang yang suka kegeeran ya. Dia belum debat loh dengan Pak Pendeta Esar Soru, tapi sudah seperti itu ya, sudah seperti orang hebat ya, sudah seperti orang yang ya kalau berapologet begitu, dia adalah orang yang sangat-sangat hebat. Tidak pakai nama. Anda itu ditantang oleh orang-orang Kristen untuk berdebat, bukan karena Anda hebat secara akademik, tidak. Anda sama saja dengan Yahya Waloni, bukan, tidak ada apa-apanya. Anda sama saja juga dengan Donditan, dengan Zuma, nggak ada apa-apanya secara akademik kalian itu. Kalau kita mau bicara ilmiah akademik itu, kalian itu nggak ada apa-apanya. Sekolah juga kagak jelas ya. Nggak ada apa-apanya kalian itu. Ya. Jadi kami itu menantang bukan karena kalian hebat berdebat adalah apologet hebat, tidak. Tapi karena kalian selalu mengutak-atik Alkitab Kristen. Ya. Kalian itu suka mengutak-atik kepercayaan iman Kristen. Padahal kalian itu kan Islam. Kalian mu'alaf. Ngapain bahas Kristen? Bahas Kristen dengan cara yang salah. Ya kami tantang debat. Bukan karena kalian hebat loh. Aduh secara akademik kalian nggak ada apa-apa ya. Bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Nothing ya. Nothing at all ya. Pak Ustadz Kainama ya. Ya, bagi saya itu Anda bukan siapa-siapa secara akademik, tapi saya tantang Anda debat karena Anda suka mengutak-atik Alkitab saya, suka mengutak-atik iman saya. Itu makanya Anda kita tantang untuk berdebat ya. Jadi jangan kegeeran lah Pak Kainama ya. Anda itu GR sekali ya. Modal Anda itu kan cuma ngetop saja, ngetop karena keliling sana sini berdakwah membahas Alkitab. Itu aja. Apa modal Anda apa? Ijazah akademik Anda apa? Kan enggak ada itu. Ya, kalau ada coba buktikan Pak Kainama. Atau Anda mau adu dengan saya, Pak Kainama. Coba kita adu Pak Kainama. Anda mengaku kuliah di STT Jakarta. Tunjukkan ijazahnya. Atau kalau enggak selesai, mungkin di drop out ya. Paling tidak tunjukkan transkrip nilainya, kan ada itu. Atau kartu hasil studinya kan ada itu. Atau paling tidak Anda tunjukkan surat pertama kali Anda diterima di STT Jakarta itu. Surat penerimaan bahwa Anda diterima untuk kuliah di STT Jakarta. Kan masih ada itu. Kalau tidak ada itu kan klaim kosong itu Anda buat itu. Lalu kemudian Anda ngaku-ngaku S2-nya dari Leiden ya. Dari Belanda. Leiden University atau apa itu. Ya, ya buktikan aja Pak Kainama. Mau adu bukti dan saya silakan ya. Coba Anda tunjukkan. Anda bilang kuliah dari Haifa. Coba tunjukkan buktinya. Nah kalau saya bilang saya kuliah di STT Salem di Malang, ada buktinya, ijazah saya simpan semua. Saya ambil MA ya di di Theologische Universiteit Kampen Belanda, itu jelas ada. Saya nilai ijazah semua saya simpan, bahkan visa waktu saya kuliah tinggal di sana di Belanda itu ada semua saya simpan Pak Kainama. Bahkan visa keluarga saya pun yang ikut bersama-sama saya waktu saya kuliah di Belanda itu ada semua Pak Kainama. Mari kita adu bukti kalau Anda mau. Ya, jadi orang ini terlalu GR sih ya, menganggap dirinya siapa-siapa, menganggap dirinya sesuatu yang ya besar atau hebat, tapi bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Ya, saya bicara secara akademik ini ya. Jadi Anda itu nggak usahlah bangga-bangga kalau ditantang debat seakan-akan Anda itu hebat sekali. Bukan. Tapi karena Anda mengutak-atik iman Kristen, maka kami tantang untuk debat. Ya, saya pikir itu tanggapan saya, saudara. Pasti nanti akan sampai di Kainama ini ya. Tidak mungkin tidak sampai. Ya, tapi kalaupun tidak sampai, saudara, paling tidak saya sudah meluruskan nyinyiran mereka ini ya, nyinyiran dua orang ini. Satu orang bertopeng dengan Ustadz Kainama ya. Kalau orang bertopeng ini tidak signifikan ya, tidak usahlah kita bahas ya. Ini hanya penggembira saja ini ya. Pemandu sorak ya. Sama seperti yang lalu yang saya bahas itu ya, ada pemandu sorak yang saya juga tidak kenal orang itu, nggak ada signifikansinya sih ya. Dia bilang, Kristen, Tuhan kan Yesus.
selama Yesus dituhankan, kami akan kejar terus. Dia mau kejar kemana? Dia mau kejar kemana ya? Dia mau kejar, mau penjarakan orang Kristen, langgar hukum dia. Atau dia katanya mungkin kejar itu dalam pengertian terus akan membahas, terus akan mengobok-obok iman Kristen. Dia tidak bermoral di sana, sama dengan mak-mak di pasar yang tukang nyinyir, yang suka usil urusan rumah tangga orang lain, ya. Lucu sekali ya. Jadi dia ngamuk-ngamuk lantaran Ustadz Kainama nggak menganggap dia. Terus dia bilang kalau dia memang menantang Bang Zuma, Ustadz Kainama, dan mengatakan jangan lari. Ya benar kan? Artinya dia sendiri yang mengakui. Tapi dalam konteks ini lari kepada Esra Soru. Loh, Ustadz Kainama nggak bahas kok masalah debat dia dikatakan mau kabur. Enggak kok. Yang dia katakan MYM, ini kan selalu gaya-gayaan, jangan kabur kamu, gitu kan. Loh kan nggak ada salahnya, dan ini cuma cywar. Sama seperti orang sebelum bertinju. Sebelum bertinju kan biasa itu, ada cywar ya. Saya kalahkan kamu dalam 2 ronde. Tidak, kamu yang saya TKO-kan dalam 1 ronde. Biasanya itu. Betul tidak? Kalau orang bilang adu bacok duluan lah, untuk menyemangati. Kan begitu, supaya panas. Ya, supaya makin semangat untuk berdebatnya. Itu normal-normal saja. Cuman yang nggak normal ini responnya MYM. Kalau yang normal, MYM tinggal bilang, saya juga nggak level debat sama Ustadz Kainama. Kecil, nggak ada apa-apanya tuh Ustadz Kainama. Itu kalau yang normal. Kalau Anda nggak baperan. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana bapernya pendeta MYM saat disepelekan. Karena memang dia gila hormat. Ini mirip sama gurunya. Mendiang pendeta Mangapul. Itu juga sama, gila hormat sekali. Silakan tanya sama Joshua Teu, bagaimana gila hormatnya mendiang pendeta Mangapul. Ya sama, ini muridnya juga seperti itu. Nanti dia juga akan meneruskan semangat gila hormat tersebut kepada murid-murid berikutnya. Saya ketawa aja kalau lihat orang seperti ini ya. Terus yang paling lucu tahu apa teman-teman? Ya, kalian lihat sendiri ya. Dia bilang ini orang yang pakai topeng. Ya, orang yang pakai topeng ini nggak tahu kenapa dia harus pakai topeng. Apakah mukanya begini, mukanya begitu, atau dia takut dikenal wajahnya. Nah, ini yang saya bilang lucu ya, sangat lucu. Di mana MYM mengatakan kalau yang pakai topeng nggak usah lah saya tanggapi, karena tidak signifikan. Tidak signifikan artinya tidak penting, tidak terlalu berefek sama dia. Ini memalukan ya kalau saya bilang. Artinya dia tidak hafal suara saya. Seandainya pendeta MYM tahu, dia tahu itu saya rasa langsung, ya, itu jantungnya langsung guduk gitu. Bahkan mungkin salah-salah bisa kena serangan jantung. Kalau pendeta MYM tahu. Kok bisa gitu, Bang? Ya kita tahu sendirilah. Bagaimana dendamnya seorang pendeta MYM kepada saya. Bahkan ya teman-teman ya, kalau kita lihat reaksi dari MYM, itu dendamnya kepada saya, itu lebih besar daripada dendam dia kepada Bang Zuma, Ustadz Kainama, kan begitu. Satu-satunya pendebat muslim yang dia laporkan saya. Yang dia laporkan kepada polisi. Betul tidak? Silakan dicek. Beritanya banyak. Bagaimana dendamnya pendeta MYM sampai bela-belain bayar pengacara. Walaupun pengacara dibayar oleh sponsor, mungkin ya. Mungkin dibayar oleh Wak Donat. Karena memang MYM hanya disuruh. Hanya disuruh gitu kan. Jadi dendam gitu. Buktinya Kainama nggak dilaporkan, Bang Zuma nggak dilaporkan gitu kan. Artinya apa? Bagi dia, pengaruh dari saya terlalu signifikan. Terlalu berbahaya kalau orang itu bilang. Ini paling berbahaya nih, harus dilenyapkan. Kalau menurut beberapa Polikarpus. Ini saya bilang karena dia nggak kenal, ya nggak kenal, jadi dia nggak tahu. Kalau nggak pasti ngamuk. Pasti ngamuk. Dia selalu kalau udah reaksi video saya, pasti ngamuk kan. Ini si Julius begini begitu. Wah, ya kita tahu lah. Dan saya rasa orang-orang Kristen juga tahu bagaimana dendamnya pendeta MYM kepada saya.
Ya, kita tahu itu semua. Dan kalau ditanya, kenapa pakai topeng? Saya berkali-kali sudah bilang. Ya, saya udah bilang, karena saya itu salah satu yang paling sering diancam, ya, paling sering ingin dihabisi, ya, saya nggak tahu kenapa. Dan kita tahulah, Polikarpus dan laskarnya ini kan bisa menggunakan segala cara untuk melenyapkan kita. Ya, kita juga nggak mungkin dengan bodohnya begitu saja membiarkan kita mau dilenyapkan. Enak aja gitu. Bahkan Bang Zuma aja masih pakai masker. Kenapa Bang Zuma pakai masker? Karena Bang Zuma sadar ini bahaya sama mereka. Mereka itu bisa gunakan segala cara. Mereka bisa gunakan segala cara untuk melenyapkan kita, teman-teman. Hati-hati. Polikarpus ini sadis mainnya. Mereka bisa bersiasat dengan sangat jahat. Karena dibilang apa? Seperti ular. Yang namanya seperti ular itu kan dengan segala cara harus berhasil. Ular tuh iblis kan begitu. Kalau di ajaran mereka, iblis nyamar jadi ular. Ngeri teman-teman. Ya. Terus MIM mengatakan dia ngapain harus bangga seandainya nama dia masuk dalam daftar orang yang diperhitungkan oleh Ustadz Kainama. Nggak ada juga yang suruh kamu bangga. Cuman reaksi kamu itu menandakan Anda marah, menandakan Anda kecewa, nama Anda tidak masuk. Jadi sesuatu itu bukan dinilai dari ucapan doang, tapi bagaimana gestur Anda, bagaimana reaksi Anda, itu yang membuktikan. Betul tidak? Ada orang bilang gini, saya tidak cemburu kok, saya tidak cemburu gitu. Ya, saya tidak cemburu dengan pasangan saya, tapi pasangannya diikutin terus gitu kan. Diperiksa semuanya. Artinya itu cemburu dong. Saya tidak iri kok. Saya tidak iri lihat teman saya beli mobil baru. Tapi tindakannya seperti apa? Tindakannya jelek-jelekin temannya yang beli mobil. Tindakannya menggadaikan semua barangnya hanya untuk beli mobil yang lebih mahal. Langsung dia bilang sama istrinya, "Ma, kita jual mobil kita yang lama, kita jual ini, kita ambil pinjaman supaya kita bisa beli mobil yang lebih bagus." Tindakannya seperti itu. Jadi mana yang benar? Tidak iri atau iri? Betul tidak? Orang itu dilihat dari actionnya, dari tindakannya, bukan hanya ucapannya. MYM mengatakan, bagi dia nggak penting masuk ke dalam list orang yang dipandang, orang yang diperhitungkan oleh Ustadz Kainama. Tapi action dia, tantrum. Action dia, ngamuk-ngamuk ini. Bahkan spesial buat konten seperti ini. Spesial kan buat konten seperti ini gitu. Terus kalau Polikarpus bilang, "Loh, kamu juga buat konten." Kalau saya memang buat konten, saya akui. Kalau MYM ini bagi saya cuma untuk lucu-lucuan. Itulah saya buat reaksi ini. Ya, buat reaksi ini kenapa? Karena lucu-lucuan. Tapi kalian lihat, bagi saya biasa saja. Kalau bagi saya mereka ini tidak lebih daripada badut. Mohon maaf, ini pandangan saya. Pandangan saya para Polikarpus dan laskarnya itu nggak lebih daripada badut yang saya ketawain saja gitu. Kita ketawain saja. Dan saya sekali lagi selalu mengatakan bahwa mereka ini omongan dan tindakan nggak pernah sinkron. Nggak sinkron. Masih mending pendeta Mel Atok. Masih mending pendeta Gilbert Lumondong. Masih tahu apa yang mereka harus lakukan. Kalau pendeta MYM ini mau lakuin apa aja bingung sendiri gitu. Di satu sisi sosok ngomong, dia pun menganggap rendah Ustadz Kainama. Wah, kamu kan bukan siapa-siapa kan gitu kan. Dia bilang, kamu ini bukan siapa-siapa gitu kan. Saya juga nggak memperhitungkan gitu kan. Mana bukti kamu kuliah dan sebagainya. Itu aja yang dibahasnya. Karena kenapa? Kelebihan pendeta MYM, mohon maaf, kelebihan dia cuma satu. Yaitu apa? Gelar akademisnya. Jadi dia cuma bisa menonjolkan itu. Kan begitu. Kalau orang kelebihannya pintar, dia akan tunjukkan kepintarannya. Dia tunjukkan dalam bentuk mungkin diskusi, lomba, ngerjain soal, untuk menunjukkan kepintarannya. Tapi kalau MYM, kelebihannya cuma satu, dia punya ijazah. Itu aja. Jadi itu yang dia tonjolkan. Kan begitu. Sama kayak orang gini. Dia nggak ngerti apapun. Dia nggak ngerti apapun, teman-teman. Ilmunya nggak ada. Tapi minimal dia punya sertifikat tamatan dari UI.
tamatan dari UI. Jadi waktu dia ngelamar kerja, dia pasti nggak bilang, silakan Bapak tes saya. Ya, silakan Bapak tes saya untuk melihat kemampuan saya. Dia pasti nggak akan bilang gitu. Tapi yang dia bilang apa? Bapak lihat nih, saya punya sertifikat, Pak. Nah, ini sertifikat UI, Pak. Sertifikat UI, Pak. Itu yang akan dia tonjolkan. Misalnya yang di interview yang lain mengatakan, Bapak silakan uji saya. Misalnya jabatan sebagai insinyur atau teknik mesin. Kalau pelamar-pelamar yang lain, mereka minta diuji. Bapak silakan tes saya. Bapak suruh saya pasang kelistrikan ini, saya buktikan saya bisa. Kalau yang cuman modal sertifikat, dia nggak akan mau dites seperti itu. Bapak nggak perlu tes saya, pasti dia bilang gitu kan, Bapak nggak perlu tes saya, Bapak lihat di sertifikat saya, Pak. Kalau mereka Bapak tes nggak apa-apa, mereka tamatan kuliah di tempat yang rendah, di tempat yang biasa. Kalau saya UI, Pak, jadi jangan Bapak suruh saya ngetes-ngetes gini, Pak. Bapak percaya saja sama sertifikat saya. Dia akan terus menonjolkan itunya. Nah, sama kayak pendeta MIM. Kalau memang dia pintar, dia pasti akan mengajak diskusi, ya, masuk ke konteksnya. Kalau ini kan enggak. Yang bisa dia tonjolkan hanya sertifikat. Padahal sertifikat itu tidak membuktikan Anda pintar atau hebat. Enggak. Sertifikat itu hanya membuktikan ijazah Anda kuliah. Itu hanya membuktikan Anda pernah kuliah atau pernah sekolah. Betul tidak? Itu hanya pembuktian Anda pernah ke sekolah kok. Nggak lebih dari itu. Apakah itu membuktikan Anda lebih pintar? No. Sejak kapan ijazah membuktikan orang itu lebih pintar daripada yang nggak punya ijazah? Nggak ada. Nggak ada. Itu kan cuma gelar akademis. Yang kita juga nggak tahu. Apa benar itu didapatkan dengan cara benar, atau mungkin beli, ya, atau mungkin ada sogok-sogokan, kita nggak tahu. Betul tidak? Banyak orang sekarang tuh punya gelar apapun. Ya, doktor, profesor, entah dari mana-mana aja gelarnya gitu. Biasa saja. Kalau Ustadz Kainama mendapat pengakuan karena ilmu yang dia sampaikan. Bukan karena modal, oh saya ini tamatan ini loh, saya tamatan ini. Enggak. Ustadz Kainama diakui karena kajian yang dia berikan. Silakan dicek. MYM tidak pernah diakui oleh orang, tidak diperhitungkan oleh orang-orang, karena cuma modal menjual gelar. Mohon maaf, ini yang kita lihat. Ya. Ini yang kita lihat. Bahkan pendeta MYM sendiri mengakui apa? Ustadz Kainama tuh modalnya karena ngetop. Kamu ini kan cuma modal karena ngetop. Artinya Anda mengakui Ustadz Kainama terkenal. Sekarang yang jadi masalah, dia terkenal karena apa? Coba saya tanya. Ustadz Kainama terkenal karena apa? Karena berhasil menyadarkan banyak orang. Karena berhasil membongkar, ya, membongkar ajaran Kristen yang orang lain nggak tahu, yang orang lain nggak pernah tahu hal tersebut. Itu terkenalnya Ustadz Kainama, kan gitu kan? Dan apakah itu asal ngomong? Enggak, Ustadz Kainama kalau ngomong apa? Ketik dulu di Google, kan gitu kan? Buka dulu Google kosong, ketik ini. Nah. Artinya apa? Itu memang ada yang selama ini disembunyikan, ditemukan oleh Ustadz Kainama dan disampaikan. Bukan modal PowerPoint-nya nulis sendiri, modal hujatan, enggak. Ustadz Kainama kalau ngomong kasih data dan datanya bisa diakses oleh semua orang. Itu yang paling penting. Bukan data buatan sendiri, tapi data yang bisa diakses oleh semua orang. Yang penting ada internet. Tinggal ketik di Google, kalian temukan. Referensinya banyak. Ya. Jadi sekali lagi, kalau memang pendeta MIM merasa Ustadz Kainama juga nothing, bukan siapa-siapa, kenapa Anda begitu ngotot ingin berdiskusi? Betul tidak? Orang yang paling ingin diajak diskusi oleh pendeta MIM, itu Kodondi sama Ustadz Kainama. Silakan dicek. Selalu dua nama ini yang paling sering. Kalau Bang Zuma udah enggak. Coba lihat, ada nggak berani dia singgung Bang Zuma lagi? Nggak ada, teman-teman. MYM sejak dipermalukan oleh Bang Zuma tahun lalu, sampai detik ini nggak pernah lagi berani menyinggung namanya Bang Zuma. Nggak berani. Nggak berani. Kalau besok mungkin singgung lagi, setelah saya ingatkan, setelah saya ngomong seperti ini, supaya nggak kadung malu ya terpaksa nanti dia ngomong lagi Bang Zuma.
Kalau nggak berani, dia sudah pernah dipermalukan. Bahkan orang-orang Kristen sendiri mengatakan apa? Pendeta MIM kalah. Udah Pak MIM nggak usah debat lagi sama Bang Zuma, malu-maluin. Gara-gara Bapak orang jadi mualaf nanti. Bapak jadi batu sandungan. Banyak orang Kristen ngomong gitu. Silakan dicek. Terus apa balasan MIM? Wah, mereka ini bidat, yang bilang saya kalah, itu Kristen bidat. Disalahkan lagi orang bidat. Ya. Dituduh lagi orang bidat. Ini kan bahaya kali ini orang ini. Bahaya sekali. Nggak bisa menerima kenyataan. Selalu ada alasan. Selalu ada excuse. Itulah saya bilang hanya pecundang. Hanya pecundang yang selalu mencari kesalahan. Bukan introspeksi diri. Selalu menyalahkan orang lain. Selalu menyalahkan kondisi. Selalu ada saja. Terus termenung dengan kejatuhannya. Bukan mencari solusi, apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Contoh nih, ya, kita dapat masalah, apa yang harus kita lakukan untuk selesaikan masalah itu? Bukan menyalah-nyalakan masalah itu. Wah, Tuhan tidak adil. Wah, ini tidak adil, ini kenapa terjadi? Nggak maju-maju, orang seperti ini nggak akan maju. Diam di tempat, malah mundur. Kita kalau mau meratapi kondisi, nggak akan maju teman-teman. Contoh nih, aduh, saya mau ngonten, aduh saya mau reaksi, tapi tidak ada dukungan, tapi tidak ada perangkat, tidak ada begini, ya. Barang-barang tidak menunjang, internet lemot. Halo, sekarang kamu mau atau tidak? Kamu mau apa tidak? Saya ingat sekali ya, saat pertama sekali saya membuat channel YouTube HMC. Kalian bayangkan, waktu HMC pertama ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, karena banyak penonton yang mungkin baru 3 tahun terakhir ikut, atau 2 tahun, atau setahun. Pertama sekali HMC saya buat, baru 1 bulan pertama, laptop saya rusak. Laptop saya rusak, teman-teman. Yang ikut dari awal pasti tahu sekali cerita ini. Apa yang saya lakukan? Kalian bayangkan, apa yang saya lakukan? Saya buat kontennya di warnet. Saya ke warnet untuk buat konten, bayangin. Saya nggak cari alasan, kalau MBM, nantilah saya baru buat konten, tunggu ada internet, tunggu ada laptop, tunggu ada perangkat. Nggak akan maju-maju. Saya ingat sekali tuh, selama 1 minggu, ya sambil nunggu perbaikan, saya di warnet. Itu sampai teman-teman kedengar suara orang-orang yang main game di samping. Itu ketawa itu. Saya ingat sekali. Jadi kita apa? Apapun yang kita miliki, ya udah jalan dulu. Dulu Al-Ayubi, ya, Al-Ayubi itu kan dulu nggak punya channel. Dulu dia ikut tempat saya, awal-awal tuh, Al-Ayubi channel. Dia masuk tempat saya bilang buat channel lah. Dia bilang dia nggak punya alat. Dia nggak punya laptop saat itu, HP-nya juga HP kentang. Karena HP dia yang bagus, dia kasih ke anaknya. HP dia kasih ke anaknya, dia pakai HP yang kentang, yang butut. Saya bilang bisa kok, yang penting ada internet. Dia bilang ada. Ya udah rekam, StreamYard juga. Ya, pakai seperti ini, rekam. Waktu itu saya masih pinjamin StreamYard saya. Ya. Terus dari situ buat konten lumayan meledak, laku. Begitu gajian, uangnya dikumpulin untuk beli laptop. Beli laptop. Laptopnya cuma laptop bekas 1 jutaan waktu itu. Ya baru terakhir sekarang ya ada yang memberikan bantuan ya. Jadi kemarin sempat rusak lagi setelah dipakai 1,5 tahun. Terus ada hamba Allah yang memberikan laptop bagus buat Al-Ayubi ya, laptop yang mahal. Baru sekarang bagus gitu. Artinya apa? Semua lakuin aja dulu. Bang Ali Musa, wah itu lebih sedih teman-teman. Tanya sama Bang Ali Musa. Tanya sama Bang Ali Musa. Itu dengan segala ya, segala keterpurukan jalan. Karena kita nggak menyalah-nyalakan orang lain aja gitu. Kesal boleh, kok kayak gini gitu kan. Kesal boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan kita nggak ngapa-ngapain. Kalau pendeta MIM kan gitu, nyalain ini, kenapa nggak debat, kenapa nggak ini, ya. Oh saya nggak bisa ngurus izin, carilah solusi. Dia bilang biasanya yang ngadain debat Muslim, Kristen nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Lu gak pernah adain. Itulah saya bilang kalau kamu mau cari alasan, 1001 alasan akan kamu buat. Kalau cuma modal nyari alasan, 1001 alasan akan dibuat. Kalau kamu memang niatnya ya untuk maju, maka kamu cuma butuh 1 alasan untuk maju.
Satu alasan untuk maju itu jauh lebih kuat, jauh lebih powerful daripada 1001 alasan untuk tidak bergerak. Ini buat pendeta MIM biar Anda sadar, ya, biar Anda tahu. Dan semoga statement saya ini membuka mata Anda supaya Anda bisa maju juga. Karena jujur, saya kasihan juga sama pendeta MIM. Walaupun dia benci sama saya, tapi saya kasihan. Saya mengasihi dia. Saya lihat 3,5 tahun terakhir, jemaatnya cuma gitu-gitu aja, nggak berkembang. Pendeta Mel Atok, saya ingat loh, 4 tahun lalu, pendeta Mel Atok tuh belum sebesar sekarang. 4 tahun lalu nggak sebesar sekarang pendeta Mel Atok. Makin naik dia secara pelayanan. Itu kita harus akui. Walaupun dia bukan Islam kan gitu. Tapi Allah tetap kasih dia rezeki. Kenapa? Orang baik itu dibalas di dunia. Jadi jangan kalian bilang, loh kok dia dibantu sama Allah? Ya iya, karena dia rajin. Dia rajin, terus ada pahala-pahala kebaikannya juga kan gitu. Dan itu dibalas oleh Allah di dunia. Itulah kenapa pendeta Mel Atok banyak tindakan dia yang berakhir dengan kesuksesan. Itu harus kita akui. 4 tahun lalu pendeta Mel Atok nggak sebesar sekarang. Kalau MIM, malah dibandingkan dia 4 tahun yang lalu, makin terpuruk deh sekarang. Bukannya makin naik, makin turun. Kasihan saya lihatnya malah. Kasihan sekali. Itu sih yang bisa kita bahas atas nyinyiran ya. Atas nyinyiran dari pendeta MIM kepada Ustadz Kainama karena dianggap sebelah mata. Karena disepelekan. Ya, lucu sekali. Oke? Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga di-subscribe Kisah HMC, bagi teman-teman yang mau tahu ya, podcast yang kita adakan. Dan juga kita punya satu channel lagi, khusus untuk berita, di mana nama channelnya adalah HMC News, tapi channel ini masih sangat baru, sehingga masih sangat susah untuk ditemukan. Jadi cara menemukan channel tersebut adalah kalian ketik HMC News, ya nanti kalian masuk ke Jadid HMC, karena YouTube merekomendasikan malah Jadid HMC. Kalian klik HMC, Jadid HMC, kalian lihat di komunitas. Kalian lihat di komunitas, saya ada posting HMC News. Ya, atau kalian bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah. Ya, ada deskripsi yang di bawah, kalian bisa ketik juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini ya. Ini HMC News. Ya, sesimpel itu kok, sangat simpel. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.